الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang sunnah sebenarnya adalah berbicara tentang bagaimana mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Tentunya ketika kita pengen mengikut Rasul, disitulah dinyatakan bahwa diri kita mengikut sunnahnya. Pertanyaannya, sunnah itu apa? Secara bahasa, sunnah itu dimaknakan dengan thariqah, artinya adalah jalan. Maka sedangkan secara istilahnya, sunnah dinamakan adalah ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Sunnah adalah apa yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya ataupun pengakuannya. Namun para ulama menjelaskan bahwa sunnah tersebut ketika berhubungan dengan masalah akidah ternyata dia terbagi kepada 3. Ada diistilahkan dengan sunnah, ada diistilahkan dengan mustahab, dan ada diistilahkan dengan tatawu. Ini dijelaskan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau menjelaskan yang namanya sunnah adalah ma wazafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Yang dinamakan sunnah adalah apa pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul atau amaliyah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amaliyah sunnah yang kalau kita lihat di Ramadan ini, yang tidak pernah ditinggalkan Rasul sepanjang hidupnya adalah mendirikan Qiyamul Lail, atau di luar Ramadan sering disebut dengan nama sholat sunnat tahajud. Ada yang kedua, nama sunnah itu disebut dengan nama mustahab. Apa itu mustahab? Mustahab adalah ma fa'alahu ahyanan au amara bihi walam yaf'alhu. Amaliyah yang kadang-kadang dibuat oleh Rasul, kadang-kadang ditinggalkannya, atau amaliyah itu disuruh oleh Rasul para sahabat melakukannya, namun dia tidak memperbuatnya. Contohnya ini adalah terkait dengan amaliyah kalau di Ramadan, sholat sunnah sebelum sholat fardu maghrib yang dilakukan. Ini adalah amaliyah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan para sahabatnya melakukan amaliyah sunnah ini. Lalu kemudian apalagi yang ketiga adalah namanya disebut dengan tatawu. Malam yarid naklun bihususihi bal yunsahul insanu ibtidaan. Amaliyah yang tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskannya, tapi ada dalil umum dan ada orang yang memperbuatnya. Dalam kondisi Ramadan ini, amaliyah tatawu ini yang sering kita lihat adalah ketika orang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan terkait dengan sholat tarawih 20 rakaat, tapi ada dalil umum yang menjelaskan bahwa siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Dalil inilah yang dikembangkan oleh para ulama, lalu kemudian diambil dari amaliyah sahabat yang melakukannya adalah Umar bin Khattab. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sholat tarawih yang 20 rakaat itu adalah amaliyah tatawu. Rasul tidak pernah menjelaskannya, tapi ada orang yang melakukannya, yaitu adalah Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Sehingga kalau ditanya amaliyah sunnah terkait dengan tatawu adalah sholat sunnat tarawih 20 rakaat. Sebenarnya para pemirsa, terkait dengan amaliyah sunnah di Ramadan ini cukup banyak. Contoh sederhana barangkali di daerah kita, ada setiap 2 rakaat sholat tarawih, diantaranya ada zikir, ada sholawat, ada doa. Pertanyaannya, manakah di antara 2 rakaat, di antara ibadah tarawih ini yang digolongkan sebagai sunnah? Kalau kita telaah, sholat sunnahnya 2 rakaat itu sunnah. Lalu kemudian membaca sholawat, lalu kemudian berdoa, itu adalah amal tatawu.
Amal mustahabnya mana? Amal mustahabnya ada istirahat di antara 2 rakaat tarawih dengan 2 rakaat selanjutnya. Kita analisis terkait dengan dalilnya. Yang 2 rakaat sholat tarawih itu menggunakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Lalu kemudian apa dalil yang menjelaskan antara 2 rakaat tarawih dengan 2 rakaat selanjutnya itu harus ada jeda? Ternyata ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alla tusila salatun bi salatin hatta takallama au takhruja." Jangan kamu sambung antara satu solat dengan solat selanjutnya sampai kau berbicara atau kau pindah dari tempat solatmu. Oleh para ulama dipilihlah untuk berbicara ini terkait dengan tasbih, terkait dengan solawat, terkait dengan doa. Pemilihan tasbih, solawat dan doa inilah yang dikenal dengan nama sunnah tatawu. Tidak ada dalil secara khususnya bahwa di malam Ramadan harus bertasbih, harus bersolawat, harus berdoa. Tapi diambil oleh para ulama apa yang harus dilakukan di antara 2 rakaat tarawih dengan 2 rakaat selanjutnya. Jawabannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Maka dibuatlah oleh para ulama khususnya di Indonesia terkait dengan amaliyah ini. Dari sini kita bisa memahami ketika kita bisa mengamalkan sunnah Rasul, ternyata kita menjadi orang yang bisa mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang mengikuti amaliyah Rasul? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka ketika kita mengikut amaliyah Rasul, baik itu yang memang dilakukan oleh Rasul, atau cuma melakukan amaliyah yang kadang-kadang disuruh oleh Rasul, kadang-kadang tidak disuruhnya, atau melakukan amaliyah yang tidak ada dalil secara khusus. Ketika kita melakukan ini, kita sedang menumbuhkan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Lalu kemudian ini melahirkan cintanya Allah. Sekaligus kita sedang meraih bagaimana caranya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau orang ketika ketemu dengan Ramadan, dia mengatakan kalau bisa seluruh hari di dunia ini isinya adalah Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan dia banyak melakukan amaliyah sunnah, amaliyah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan untuknya. Pertanyaannya, apa indikasi seorang itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Nuh ayat 10 sampai dengan 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Apa tanda Allah berikan ampunan kepada kita? Kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kata ulama, bisa jadi maknanya betul-betul hujan yang lebat turun. Bisa jadi maknanya melahirkan ketenangan kepada kita. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan tambahkan harta kita. Orang yang dekat dengan Allah, rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banin, Allah akan tambahkan anak untuknya. Kata para ulama, anak ini bermakna bisa jadi anak yang kita miliki atau keturunan yang kita punya menjadi keturunan yang soleh. Lalu kemudian wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah janjikan buat kita yang dapat ampunannya, kelak akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Harmoni Ramadan, kita saksikan penjelasan lebih lanjut setelah pariwara berikut ini.
Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan ini cukup banyak amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya, apa keutamaan yang kita miliki atau kita dapatkan ketika kita selalu melakukan amaliyah sunnah? Wabil khusus teristimewa terkait dengan solat-solat sunnah. Ternyata kata para ulama ada 3 keutamaan yang kita dapat, minimal ada 3 keutamaan yang kita dapat ketika kita mendirikan sunnah. Yang pertama, amaliyah sunnah itu akan menyempurnakan amaliyah fardu kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', ma naqasa 'anil faraid. Dia akan menyempurnakan yang kurang dari yang fardu. Maksudnya seperti ini para pemirsa. Kita ketika sholat barangkali tidak khusyuk ketika sholatnya. Khusyuk adalah sunnah hayat. Bagaimana menyempurnakan agar kita tetap bisa menjadi orang yang dapat keutamaan dari Allah terkait dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Khusyuknya telah hilang, maka disempurnakan dia dengan amaliyah sunnah. Sholat rawatib itu adalah amaliyah sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Ada 10 para pemirsa sholat rawatib yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi bukan berarti sholat kita tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi sholat kita akan diterima oleh Allah dengan amaliyah sunnah lain yang menjadi pendukungnya. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan orang yang mendirikan sunnah itu adalah dia akan menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Dari mana kita tahu? Jawabannya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Rabi'ah. Dia panggil, ya Rabi'ah, ta'al, wahai Rabi'ah, sini, kata Rasul. Lalu kemudian ketika dia mendekat dengan Rasul, Rasul mengatakan, sil, Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, urafaquka fil jannah. Ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Lalu kemudian Rasul bertanya kembali, awa ghairu zalik? Apa enggak ada lagi permintaan yang lain yang kau mohonkan kepadaku? Ahwa zaka. Lalu kemudian kata Rabi'ah, itu aja udah cukup ya Rasul. Lalu kemudian apa jawab Rasul? Fa inni alayya bikasratis sujud. Kalau gitu kau tolonglah aku dengan banyak melakukan sujud. Amaliyah inilah yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Para pemirsa Harmoni Ramadan. Setiap hari Imam Ahmad bin Hambal itu sholat sunnahnya sebanyak 300 rakaat. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, kenapa dia melakukan sholat sunnah 300 rakaat? Dia jawab sederhana. Dia pengen menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Ketika dia lelah, Imam Ahmad bin Hambal melakukan sholat sunnah sebanyak 150 dalam kondisi duduk. Artinya Imam Ahmad bin Hambal tak ingin kehilangan kesempatan melakukan ibadah sunnah yang mampu menjadi jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik terkait dengan sholat sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal ini. Karena dia sudah rutin melakukan sholat sunnah setiap hari sebanyak 300 rakaat. Tiba-tiba dia pengen, kayaknya lebih enak lah ini kalau bisa melakukan sholat sunnah di daerah lain. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal pengen sekali melakukan sholat sunnah di daerah yang cukup jauh. Ketika dia sampai di daerah tersebut, dia masuk ke dalam masjid lalu kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, tiba-tiba marbot masjidnya datang bilang, wahai Tuan, tidak boleh ada orang sholat sunnah setelah sholat isya di masjid ini. Apabila setelah selesai sholat isya, tidak ada boleh orang sholat di sini. Silahkan Anda keluar. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun keluar, sholatlah di teras masjid. Ketika dia sedang sholat di teras masjid, siap sholat, marbotnya bilang, wahai Tuan, tidak boleh ada orang sholat di masjid ini. Setelah sholat isya, tidak boleh ada orang di sini, silakan Anda keluar. Terjadilah percekcokan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan marbot masjid. Tiba-tiba lewat satu orang tukang roti. Kemudian tukang roti tadi melihat percekcokan, lalu kemudian dia datang, dia tanya, wahai Tuan, ada apa yang terjadi? Diceritakanlah oleh Imam Ahmad bin Hambal terkait dia datang dari mana, apa tujuannya dan keinginannya.
Lalu kemudian kata tukang roti, ya kalau rumahmu begitu jauh, kau akan sulit untuk balik ke rumahmu. Ya sudah, di rumahku saja. Di rumahku ada satu ruangan yang bisa kau gunakan. Bisa untuk ibadah, bisa untuk istirahat. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun ikutlah ke rumah tukang roti tadi. Ketika dia sedang sholat, didengarnya tukang roti tadi begitu mengadon-adonan dia baca astagfirullah. Ketika dia mau memanggil astagfirullah, lisan tukang roti tersebut tidak pernah lepas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal melihat apa yang didoakan oleh tukang roti ini sehingga Allah Subhanahu wa taala belum mewujudkannya. Akhirnya besok pagi setelah sarapan, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada tukang roti, "Wahai Tuan, kulihat lisan Anda tidak pernah lepas dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaanku, apa doamu yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata tukang roti tersebut, "Aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Imam Ahmad bin Hambal pun tersentak lalu memuji Allah. Dia katakan, "Allah, rupanya gara-gara dirimu sehingga aku punya keinginan untuk melakukan sholat sunnah di tempat yang jauh. Begitu istimewanya istighfar, gara-gara dirimu aku didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemari ingin melakukan sholat sunnah yang jumlahnya banyak sambil melihat ada seorang hamba Allah yang lisannya tak pernah lepas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang dapat kita petik bahwa Imam Ahmad bin Hambal tak pernah menyia-nyiakan amalan sunnah yang dia ketahui. Ketika dia tahu punya kesempatan bisa melakukan sholat sunnah sebanyak 300 rakaat, Imam Ahmad bin Hambal melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, apa keutamaan yang kita dapat kalau kita sering melakukan amaliyah sunnah? Contohnya adalah sholat sunnah. Jawabannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dapat menghapus dosa kita. Rasul mengatakan, innal abda iza qama yusalli ata bizunubihi ala ra'sihi fakullama sajada tasakotot anhu. Kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri sholat, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Mungkin di siang Ramadan, lisan kita ini tak bisa lepas dari menceritakan aib orang lain. Tapi di malam Ramadan, kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Bukankah ada hadis Rasul yang mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mendirikan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tapi ketika dia menyadari bahwa dirinya tidak pernah bisa lepas dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya, malam harinya dia sibukkan dengan melakukan amaliyah sunnah seperti sholat sunnah tarawih, baca Al-Quran. Di situ sebenarnya dia sedang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Harmoni Ramadan, terima kasih atas segala perhatian. Ada pepatah Arab mengatakan, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur alam majaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.